Jadi hari ini kita topiknya em, ini sampai jam 11.30 ya. 11.15 ya. Oke, jadi topik hari ini kita tentang ritus dan ritual dalam agama Buddha. Nah, ritus dan ritual. Jadi ada istilah ritus, ada istilah ritual ya. Jadi ritus itu artinya upacara formal. Jadi misalkan ritus pernikahan. Jadi acara pernikahan ya, acara kelahiran ya, eh, kematian, pemakaman ya, seterusnya itu biasanya kita sebut istilahnya itu ritus. Ya bahasa Inggrisnya rite, RITE. Nah, ini biasanya menandai serangkaian peristiwa penting dalam hidup orang ya, kelahiran, kematian ya, perkawinan ya, hal-hal penting. Ritus ini terdiri dari serangkaian ritual. Jadi ritual itu yang hal yang kecil-kecil. Jadi kumpulan ritual itu namanya ritus. Ya, istilahnya begitu ya. Nah, ritual itu apa? Ritual itu tindakan atau perilaku simbolis yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Ya, nah contohnya menyalakan dupa. Nah, itu ritual. Ya. Atau namaskara itu ritual. Ya. Atau membaca wandana kayak kita tadi ya itu ritual. Ya, jadi kumpulan ritual setelah wandana membacakan ritual apalagi ya, membacakan parita apalagi itu ritual-ritual kecil. Nah, kalau dikumpulkan jadi namanya ritus ya, istilahnya begitu ya. Jadi ritual ini bisa menjadi bagian ritus atau dilakukan secara mandiri. Ya udah cuman satu ritual wandana cukup. Nah, itu bisa. Jadi ritus itu bisa satu ritual, boleh dua, tiga, seterusnya digabung-gabung gitu ya. Jadi minimal satu ritual namanya ritus. Jadi mirip lah istilahnya kira-kira ya. Nah, ritus ritual tuh ibaratnya gini beda antara ritus ritual. Em, ritus tuh misalnya gini, upacara upacara pernikahan. Nah, di upacara pernikahan kan kita ada acara tukar cincin kan, ada acara antar-antaran kan dulu kan, ya. Ada acara apalagi itu, pangte misalnya ya atau segala macam. Nah, itu ritual. Pangte satu ritual, ya tukar cincin satu ritual, ya. Nah, kalau dikumpulin tuh namanya sebuah ritus, ritus perkawinan atau ritus pernikahan. Nah, cukup jelas ya kira-kira ya istilahnya ya. Nah, tujuan inti itu apa kita melakukan ritus ritual itu? Misalkan sembayang nih, sembayang sembayang ulam bana. Nah, ya, atau sembayang apa gitu ya. Nah, itu kan ada tujuannya ya, ada tujuan intinya. Nah, sebenarnya tujuan dari ritus ritual tuh lebih ke kita sendiri. Itu kita belajar, pembelajaran. Ya nanti saya jelasin di belakang ya. Jadi bukan untuk utamanya bukan untuk orang lain, tapi utamanya buat kita. Ya. Nah, contoh lain gampang misalkan sila, sila, tahu sila kan ya? Eh, pantang membunuh, pantang mengambil yang tidak diberikan dan seterusnya. Seterusnya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Sila itu untuk orang lain apa untuk kita sebenarnya? Yang pertama-tamanya lebih untuk kita. Ya, utamanya untuk melindungi kita. Oke. Nah, kalau kita melindungi kita dengan sila, tentu otomatis kita melindungi yang lain juga gitu, makhluk-makhluk lain juga, ya. Kira-kira begitu. Nah, contoh contoh ritual ya, contoh ritual nih. Jadi ini diceritakan Ajahn Brahm gitu ya. Jadi beliau bilang gini, ada seorang seorang cowok ya, pria, terus dia berantem sama istrinya, ya, dia berantem, bertikai hebat, biasalah ya. Nah, setelah berantem sama istrinya, si pria, si suami ini merasa bersalah gitu, merasa tidak enak gitu ya. Terus dia mau mau ini minta petunjuk sama Bante gitu. Bante, saya habis berantem sama sama istri saya. Gimana ya supaya memperbaikinya? Saya mesti gimana Bante? Rasanya tidak enak hati ini gitu ya. Berantem marahin istri itu gitu ya. Nah, si Bante ini bilang gini. Nah, kamu coba lakukan namanya upacara ayam katanya. Ini gambar nih saya pakai AI gitu ya. Saya biar biar jelas gitu ya. Chicken ceremony, upacara ayam. Apa itu upacara ayam? Kata Bante itu begini. Oke, ini kamu kamu beli seekor ayam yang mati ya dari pasar ya. Ingat yang sudah mati ayamnya ya, jangan ayam hidup-hidup. Oke.
Setelah kamu beli, kamu copotin bulunya satu-satu. Waktu copot, kamu buang ke jalan satu ya. Jalan berapa meter kamu copot lagi, buang lagi ke jalan. Ya, seterusnya sampai di rumah. Kan habis nanti kan bulunya ya. Nah, kamu lakukan itu dulu. Oke. Jadi pergilah si cowok ini ke pasar. Nah, kayak gini nih, dicopot bulunya satu-satu itu. Buang ke buang sepanjang jalan gitu ya. Nah, lalu lalu besoknya Bante si orang itu ketemu lagi sama Bantenya si orang itu ya. Bante, saya sudah melakukan yang Bante minta. Saya sudah beli ayam, saya udah copot bulunya, saya buang ke jalan katanya. Selanjutnya apa Bante? Oh, nah ritual bagian kedua katanya, kamu ambil ayam yang sudah botak ini, ayam sudah botak tuh. Terus kamu balik lagi ke jalan, kamu ambil lagi bulunya, tancepin lagi satu-satu katanya, supaya penuh lagi bulunya. Loh cowok itu kan bingung, gimana? Pokoknya kamu jalan dah kayak. Jadi cowok itu ngambil ayam botak tadi, ya, bangkai ayam botak tadi, terus dicari bulunya, ketemu aja paling sebiji dua biji gitu ya. Jadi balik lagi ke tempat Bante itu keadaannya masih botak gitu. Bante nggak ketemu Bante katanya. Ayamnya masih botak, itunya nggak ketemu bulunya ya. Ketemu bulunya pun saya nggak bisa nancep lagi gitu ya. Susah kan ya. Nah, jadi Bante itu nasihatin dia. Nah, seperti itulah kata-katamu. Seperti itulah apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Ya. Kalau kamu melakukan sesuatu, berkata sesuatu terhadap orang lain, ya itu ibaratnya kamu lagi nyopotin bulu-bulu ayam itu. Ya. Kamu mau minta maaf, itu seperti kamu mau ngambil bulu ayam itu kamu tancepin lagi. Susah nggak? Susah. Ya. Jadi apa yang kita perbuat itu susah untuk kita batalkan gitu loh. Nggak bisa. Ya. Nah, jadi si Bante itu nyuruh pria itu melakukan upacara ayam untuk ngingetin dirinya. Nih lain kali jangan lagi begini kalau bisa gitu. Berbuatlah yang baik-baik aja sama orang lain, apalagi sama sama istri gitu. Ya gitu ya. Oke, oke kira-kira dapat ceritanya. Jadi upacara ayam nih kayak apa ya? Kayak kalau istilahnya dalam agama Buddha itu namanya skillful means ya. Cara piawai, cara cerdas, cara pinter gitu ya. Nah, bahasa bahasa palinya itu upaya kosalanya. Nah, upaya kosalanya. Nah, nanti ada beberapa contoh lagi di belakang ya tentang kali ini. Nah, upaya upaya kosalanya nah itu artinya cara pinter untuk ngajarin orang sesuatu gitu loh, ya, atau untuk melakukan sesuatu, ya. Kalau di kelas pranika ya, saya juga membawakan kelas pranika ya. Saya sering kasih contoh ke orang ya, calon-calon pengantin ya. Ini enggak tentang upaya kosalanya nah, tentang cara piawai ya. Jadi saya sering cerita gini. Saya punya dua anak saya bilang ya. Dulu kan masih kecil nih ya. Kebetulan mereka tuh dekat umurnya, jarak setahun setengah gitu ya. Nah, anak kecil kan suka main mandi, mandi, main air kan suka kan dia. Susah dikeluarin dari kamar mandi, betul nggak? Saya bilang gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian nanti punya anak dua ya, kayak saya. Terus masuk kamar mandi, satu satu anak masuk ember biru, satu anak masuk ember kuning gitu ya, cowok cewek gitu ya. Terus nggak mau keluar gitu, sudah setengah jam. Gimana cara Anda ngeluarin anak itu? Supaya tapi ya dikeluarin dengan kondisi anak itu senang hati, nggak nangis. Nah, gimana caranya? Nah, ayo Bapak Ibu, seandainya punya anak nih dua ya, kan kan ada yang sudah punya cucu malah kali ya. Punya anak dua, kecil nih, umur umur 3 tahun, 2 tahun kan senang main air ya. Kalau kelamaan kan sakit, masuk masuk angin kan. Nah, gimana caranya kita ngeluarin nih dua anak nih dari kamar mandi? Nah, saya sering cerita sama peserta saya gini, gini loh ya, anak kalau umur 3 4 tahun baru bisa ngomong kan dia, biasa baru ngomong setahun setengah 2 tahun ya. Tahu nggak kata favoritnya apa yang suka dia ngomong? Kalau anak kecil itu, satu kata favorit dia, nggak, nggak mau. Jadi kalau kita tanya, kalau dia lagi asik ya, mau makan nggak, mau puasa, nggak, puasa nggak, makan nggak, apa kendaknya gitu. Jadi anak kecil itu kalau bilang nggak itu bukan berarti dia nggak mau.
atau nolak sesuatu, bukan. Dia artinya bilang ini, ndak, papa mama atau you jangan campurin urusan wah. Ndak, no, go away gitu ya. Itu artinya gitu loh. Jadi Cece kalau ngomong gitu kira-kira jawabannya apa sama anak? Ya anak itu jawabannya apa? Itu kalau anak umur 18 tahun ngomong kayak gitu. Yang nalar sudah jalan ya. Ini anak kecil kita ngomong 3 tahun 2 tahun tuh ya. Jawabannya apa kira-kira? Mau pergi nggak? Kita mau jalan ke tempat yang dia mau. Tempat yang Nah, gantian kan saya yang pergi juga mau mandi. tahu jawabannya apa? Jawabannya apa tadi? Bisa dia bilang nggak mau ya. Nah, Terus saya bilang lagi kan. Kita kan bilangnya kedua. Kalau dia nggak mau, belum jadi nggak pergi. Saya kan mau dia bisa. Nah, kita kan gitu maksud saya. Mau nggak? ya makanya saya cerita tadi kata favoritnya apa jawabannya? Nggak, nggak. Ya, karena saya sering dulu digituin sama anak saya. Jadi saya tahu gitu loh. Jawabannya, nggak, no, nggak mau. Kenapa? Dia lagi asik. Masa bodoh mau jalan kemana-mana gitu. Ya, enggak, saya cerita secara umum ya. Secara umum begitu ya. Nah, terus terus di akhir banyak yang biasanya nggak bisa jawab gitu ya. Saya kasih contoh saya. Nih, saya dulu pernah begitu. Mau tahu nggak cara saya bilang, oke, cara saya begini ya. Ini cara piawai ya. Saya bilang, saya udah tahu nih bakal kejadian begini. Saya jadi suka sediain, kan anak saya cowok cewek nih, pasang. Cowok ini kan suka main mobil-mobilan tuh ya. Jadi saya sudah sediain 3 atau 4 biji. Tahu kan mobil-mobilan plastik-plastikan yang goceng gitu, yang 5.000 gitu ya. Saya udah sediain 2-3 biji gitu. Jadi saya waktu dia begitu dikeluarin nggak bisa. Saya keluarin nih masuk kamar mandi. Ini anaknya namanya Wesley. Wesley mau mobil nggak? Wah mobil asik. Terus keluar dia. Tangkap satu kan? Cecinya gimana kira-kira? Ah, ada bosan, nggak ada teman. Ah keluar juga dah. Gitu. Jadi ketangkap 2. Ngerti cerita ya? Itu cara piawai. Kalau saya paksa dia nangis kan? Jadi saya bisa ngeluarin dia dengan senang hati. Nah, cara yang saya pakai namanya apa? Namanya apa nih? Bukan, ini namanya nyogok. Betul, nyogok kan? Betul nggak nyogok? Ini nyogok. Nah, terlepas benar salahnya nyogok itu ya. Dalam konteks kayak gini ini termasuk salah satu cara piawai gitu loh. Paham ya? Terus saya jelasin lagi ke para peserta. Ini ilmu nyogok ini jangan dipakai terus. Nanti siang dia tidak mau sekolah, kamu sogok lagi. Nanti malam dia tidak mau makan, kamu sogok lagi. Nanti kamu betul-betul didik dia jadi penyogok gitu. Ya tidak boleh. Piawai dipakai secukupnya, seperlunya dalam kondisi tertentu gitu loh. Jangan terus-terus. Ngerti ya? Nah, itu namanya cara piawai, cara cara cerdas, ngerti ya maksud saya ya? Skillful means bahasa bahasa Inggrisnya. Nah, upacara ayam ini termasuk skillful means, cara piawai gitu loh. Mendidik orang tanpa harus menggurui gitu loh ceritanya. Oke? Bisa ya? Nah, ini upacara nih. Upacara dipakai buat begitu. Nah, ritus ritual ini harus punya makna, ya. Biasanya punya makna dia. Nah, function misalnya, tahu function ya? Ngelepasin hewan ya, biasanya ikan ya, atau burung gitu ya. Nah, itu kan punya makna nih. Ya, maknanya apa? Maknanya itu melatih kita tuh kasih sayang gitu sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan ritual, ya sebaiknya jangan cuman dilihat, oh, saya function untuk apa ya supaya karma baik saya meningkat ya. Iya pasti ada ya, tetapi harusnya kita ingat nih gunanya untuk apa, ngajarin saya apa nih, ibarat apa ritual ini ya. Ritual ini kan ngajarin kita cinta kasih kasih sayang gitu-gitu ya. Lalu parita misalnya, baca parita, baca etawata atau apa, kan kadang-kadang saking apalnya bosan ketiduran kan, setengah-setengah ngantuk gitu kan, jadi nggak punya makna baca begitu. Jadi baca itu harusnya dihayatin, lalu ngajarin kita sendiri, oh saya harus begini, harus begitu ya. Ngajarin kita juga kesadaran, nyadar kita lagi ngomong apa, kita cerna juga gitu loh. Ya. Atau memberi ya, mau nyumbang, nyumbang ke wihara segala macam, itu tujuannya apa? Ya tujuannya mendidik diri kita sendiri supaya kita mau melepas, ya, melatih kita untuk melepas gitu. Jangan 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 oh saya ngasih,
Tahu ya kalau kita ngasih orang barang kata Buddha itu banyak alasan. Banyak alasan ya. Misal gini, saya ngasih uang nih, nyumbang ke wihara. Oke, saya tanya Bapak Ibu, ini bagus apa enggak tindakannya? Karma baik atau enggak? Baik? Setuju? Saya bilang belum tentu. Belum tentu. Kata Buddha gini ya, kita melakukan sesuatu itu ya, em, ada warnanya ya. Jadi warnanya itu lebih banyak ke baiknya atau lebih banyak ke buruknya. Enggak persis hitam putih ya. Kita memberi sumbangan ke wihara pasti ada hal baiknya ya, tetapi warna warna yang dominan itu apa? Warna yang baik atau warna yang buruk gitu ya. Ngerti ya maksud saya? Orang ngasih, ini maaf ya, ngasih sumbangan ke wihara itu kan banyak motif, betul nggak? Banyak banyak apa niat, betul nggak? Banyak latar belakang ya. Ada yang ngasih itu, tahu kan kadang-kadang orang nyumbang ya. Saya nyumbang ya, gocap Teo, tolong nanti nama saya ditulis di genteng gitu ya, nama gede-gede itu. Jangan gocap, cepet aja, 2 genteng kita taruh gitu. Ya. Jadi niatnya apa dia nyumbang itu? Lebih ya memberi ya, ada komponen baiknya tetap ya. Tapi warnanya apa nih? Warnanya diwarnai dengan niat untuk nyombong, betul nggak? Kenapa? Mau ada pengennya gitu, pengen pengen di ada pamrih, pengen dikenal orang gitu loh. Benar ya, kira-kira begitu. Nah, jadi niatnya, warnanya itu lebih banyak ya, sombongnya, pamrihnya gitu. Baik nggak? Ada baiknya ya, ngasih juga ya, ada komponen baiknya, tapi warnanya lebih banyak ke jeleknya gitu loh. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, jadi memberi pun ya, walaupun kelihatan dari luar tuh baik ya, tetapi belum tentu bagus di dalamnya gitu loh. Contoh, saya memberi uang ke orang, saya tanya juga ke peserta, biasanya pranikah saya. Itu baik apa enggak saya nyumbang kasih duit ke orang? Sama kasih kasih uang ke wira, belum tentu. Kalau kamu ngasih uang setelah dengan kondisi kamu lagi ditodong, harta apa nyawa gitu ya. Waktu kita ngasih duit seneng nggak? Rela nggak? Ikhlas nggak? Dalamnya kan antara takut sama nyumpah-nyumpah, betul nggak? Ya, dipaksa kan, dipaksa dan terpaksa. Di dalam mangkel, marah, marah bercampur takut. Bagus nggak itu karmanya? Nggak bagus, gitu loh. Ya, jadi balik lagi memberi itu ngajarin kita ya, ritual mengajarin kita untuk melepas, jangan mengharap ya. Harusnya itu kayak kayak matahari itu ya, kan ada lagu kanak-kanak kan, bagai sang surya menyinari dunia, hanya memberi tak harap kembali. Masih ingat nggak cerita itu? Makan ini kan bu, boleh sekolah. Memberi jangan harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah kayak gitu. Jadi kita harus mendidik kita, oh saya ngasih itu ya untuk latih supaya kita rela, ikhlas, melepas, dan seterusnya ya. Ritual tuh gitu. Itu ya yang bikin Ritual tuh umumnya awalnya tuh sederhana biasanya, asal-asal. Jadi kan kita punya banyak ritual kan, ritual baca parita, ritual sujud, ritual ya, pakai dupa segala macamnya. Aslinya itu dulu-dulu itu mungkin sederhana. Tetapi seiring berjalan waktu ya, makna asli, tujuan awal itu orang lupa, lalu bergeser. Saya kasih contoh ya. Dan kadang-kadang dia jadi rumit belakangan. Saking rumitnya akhirnya orang melakukan ritual hanya untuk ritual itu sendiri, demi ritual, harus ritual gitu ya. Ini saya kasih contoh. Ini ritual tentang kucing. Nah, tadi kan ritual tentang ayam ya. Ini ritual tentang kucing. Jadi gini ceritanya. Ini saya pakai pakai AI ya, biar 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 agak kelihatan ya. Jadi ceritanya gini, di India tuh ada seorang guru gitu ya, guru guru spiritual gitu ya. Jadi guru ini punya banyak murid. Lalu suatu hari ada seekor kucing hitam nih, meow, meow, gitu ya. Waktu dia lagi ngajar, kucingnya meow meow, 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 ganggu gitu kan, ya. Lalu guru nih ngomong, nih murid-muridku, ini kucing kan ganggu ya. Kamu bawa keluar, tuh ikat di pohon itu aja, pohon terdekat. Nah, pohon terdekat pohon pisang. Jadi diikatlah ke pohon pisang begini, ya.
Nanti kalau kita sudah selesai, kucing itu dilepas gitu. Maksudnya begitu biar jangan ganggu gitu ya. Kan sederhana kan, betul kan? Tujuannya praktis supaya kucing jangan ganggu ya. Lalu kucing itu sering ganggu begitu. Jadi tiap kali ganggu diikat, tiap kali diganggu diikat, habis diikat nanti dilepas gitu ya. Nah, bertahun-tahun berjalan begitu ya, entah kenapa si kucing itu senang banget ngeong-ngeong di situ. Nah, suatu hari si guru itu meninggal, sudah tua. Ya. Nah, setelah si guru meninggal, pengganti guru ini ya mulai melakukan apa ritual ibadahnya ya. Harus ada kucing. Jadi nggak ada kucing dicari kucing. Ya. Lalu kucing itu kan kucingnya juga mati dong ya. Kucingnya sudah tua juga, gurunya udah tua, kucingnya udah tua. Jadi ada guru baru, ada kucing baru. Tapi kucing baru ini nggak ganggu. Tetapi guru ini ngomong demi menghormati guru kita yang lama, kita ikat juga kucing ini gitu loh. Supaya upacara kita sah. Ya. Nah, gitu. Lalu lama-lama beberapa generasi kemudian ini jadi tradisi. Setiap kali ada upacara di wihara itu atau di tempat itu harus cari kucing. Kucingnya harus hitam, nggak boleh ada bulu putih satupun. Ya, harus diikat ke pohon pisang yang jaraknya minimal antara 50 sampai 60 meter. Dan pisang tuh harus ada 2 tandan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah gitu. Akhirnya jadi sebuah ritual. Jadilah namanya ritual kucing gitu. Nah saya takutnya kita tuh di hidup kita ini kayaknya banyak ritual kucing kayak gini. Yang sebenarnya aslinya itu sederhana, terus kita lakukan sekarang, makna aslinya itu kabur. Jadi kita ritual ya hanya ritual, ya pai-pai cuma pai-pai, sembah dupa cuma dupa, ya udah tok gitu. Tanpa ngerti makna asal gitu loh. Ya. Sampai sini Bapak Ibu bisa nangkep cerita saya? Ya. Nah, oleh karena itu ya semangat orang-orang mulai menyadari ini ada beda antara esensi dan bentuk luar. Ritual upacara itu kan bentuk luar ya. Esensi itu inti ajaran gitu. Nah, ada bedanya ya, esensi spiritual. Nah, contoh misalnya orang barat. Orang barat kalau disuruh ke pusat agama Buddha di sana, itu dikit ritualnya ya. Dia nggak mau ritual-ritual kayak ada yang mau, tapi kebanyakan nggak mau. Orang barat tuh nggak mau terikat sama ritual. Ya ritual misalnya harus dupa lah apa. Mereka nggak suka gitu loh. Mereka mau langsung esensinya apa, ceramah, meditasi gitu loh. Langsung ke inti gitu. Ya, jadi misalkan semangat One Dharma ya. Itu di barat tuh ada namanya One Dharma. Jadi mereka sudah mulai memisahkan budaya dengan esensi ya. Ya kalau agama Buddha Tibet dengan agama Buddha yang berasal dari Burma itu kan beda kan ritualnya. Ya, ritual beda tapi intinya kan sama. Jadi mereka cari inti gitu. Oke. Nah, ritual ya seperti saya sebut di banyak cerita di belakang tadi ya sebelumnya. Eh, itu cara piawai sebenarnya. Jadi yang kita lakukan ritual pai-pai ya atau ulambana atau apapun itu sebenarnya cara piawai, cara cara cerdas untuk kita mendidik diri kita sendiri supaya lebih lebih bijak dan lebih bajik gitu. Bajik dan bijak gitu. Nah, bahasa Sanskerta namanya upaya kausalya, bahasa Palinya disebut upaya kosala. Ini contoh yang seperti tadi saya sebutin tadi ya. Yang upacara ayam ya, yang cerita tentang anak saya tadi ya, itu cara piawai. Oke. Mati baterai. Nah, di dalam ajaran Mahayana pun ada cerita tentang cara piawai ya. Di dalam khususnya namanya Lotus Sutra, Sutra Teratai. Oke, nah dalam Sutra Teratai ini jadi ada cerita gini, ada seorang ayah, papa ya. Papa ini tinggal di sebuah rumah besar gitu, kaya raya. Lalu suatu hari rumah itu terbakar, entah kenapa gitu ya. Nah, waktu terbakar, tapi anak-anaknya itu masih kecil-kecil banyak ya di dalam gitu ya. Nggak sadar, masih asik bermain di dalam rumah itu. Si papa mau ngajak anak tuh keluar. Nah, persis kayak tadi ya. Anak saya mau saya ajak keluar dari air, nggak mau dia karena asik gitu. Jawabannya apa ke papanya? Nggak, dia nggak mau gitu. Karena lagi asik main gitu. Nggak sadar api mulai menjalar gitu.
Jadi papanya keluar duluan, terus mancing dari luar. Dia bilang gini, ayo nak keluar ya. Di luar sudah, nanti papa sediain ada kereta indah. Ada kereta yang ditarik oleh kambing, ada kereta ditarik rusa, ada kereta ditarik sapi, dan macem-macem. Ada banyak mainan di luar. Ayo nak keluar ya, kita main di luar. Nah, bapaknya mau bujuk itu. Karena bapaknya tahu anaknya itu ada yang suka kambing, ada yang suka sapi, ada yang suka rusa, dan mereka suka naik kereta. Dibujuk kayak gitu. Sama seperti anak saya yang suka sama mobil-mobilan tadi itu, ya. Dibujuk supaya mau keluar. Nah, jadi ini perumpamaan dalam Lotus Sutra, Sutra Teratai ya. Ibaratnya Buddha itu sebenarnya kayak sedang ngajak kita keluar nih dari samsara. Tapi kita asik lagi main di dalamnya. Asik dengan harta, asik dengan kesibukan kita sendiri, asik ribut-ribut dengan tetangga, asik marahin suami, ya. Segala macam kita sibuk. Oke, nah jadi kira-kira gitu. Jadi ini perumpamaan itu betul-betul ada dalam Lotus Sutra yang tercantum dalamnya. Nah, tetapi cara piawai ini sebenarnya banyak di dalam cerita-cerita uh, Buddhis ya. Nah, anak-anak di dalam cerita ini itu adalah makhluk yang terikat secara duniawi kayak kita-kita inilah ya. Oke. Papa dalam cerita ini tadi yang tentang rumah kebakaran ini melambangkan Buddha. Buddha itu sendiri. Lalu rumah terbakar ini kayak samsara gitu ya. Alam yang penuh penderitaan ini. Kereta janji itu ajaran sementara. Jadi kereta itu kayak pemancing aja. Kalau dia sudah mau, misalnya sila segala macam itu kan ajaran-ajaran dasar. Kalau dia sudah mau melakukan harapannya ya, sudah mau melakukan atau tertarik pada hal-hal yang pancingan ini, harapannya dia akan melakukan hal-hal yang lebih banyak di luar ini. Oke, kereta putih itu jalan utama mencapai pencerahan. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi cara piawai. Ini di buku di Tipitaka ini juga banyak cerita tentang cara piawai. Saya kasih ya. Nah, jadi ceritanya ini nggak ada di sini. Jadi ceritanya Pangeran Siddhartha Buddha ya, Pangeran Siddhartha itu kan punya sepupu. Sepupu. Jadi dia punya mama, punya adik II-nya, II, tahu II ya. Jadi Buddha punya II, punya anak sepupu dong, ya. Nah, jadi sepupunya ini namanya Nanda, cowok ya. Dia jadi biku juga. Jadi kalau biku itu kita sebut tera ya, tera. Tera itu artinya sesepuh, tetua. Bukan ketua ya, tetua ya, yang dituakan ya. Terananda. Jadi Terananda ini jadi biku, tapi suatu hari dia gini, dia cerita sama temannya, teman, saya pengen keluar dong, saya nggak mau lagi jadi biku. Nah temannya tanya, kenapa ya Nanda? Oh gini soalnya, itu ada cewek yang paling cantik se-India itu ya, di Kapilavastu itu ya. Dia bilang gini, ayo dong kamu nggak keluar aja, nggak usah jadi biku ya. Kalau sudah kamu nggak jadi biku, kamu kawin sama saya katanya ya. Saya pengen nih sama kamu gitu. Jadi si Nanda ini tergoda. Paham ceritanya? Nanda tergoda. Lalu teman-temannya ini ya ngadu sama Buddha. Buddha, guru katanya. Ini Nanda, ini ada Banti Nanda ini sering ngomong pengen berhenti jadi biku karena dia tertarik sama perempuan cantik katanya. Lalu Buddha gini, manggil Nanda, suruh murid-muridnya manggil si Nanda ini ya, Terananda. Nah, begitu Teranandanya di hadapan Buddha ya, Buddha nanya, Nanda, saya dengar kamu begini begini begitu begitu, pengen keluar nggak mau jadi biku lagi, karena kamu tertarik pada wanita cantik. Apa betul begitu? Nanda bilang, betul guru katanya. Memang begitu kehendak saya pengen lepas jubah, pengen kawin katanya. Nah, mendengar itu Buddha langsung megang megang lengannya si Nanda gitu ya, dicekal gitu ya. Terus tiba-tiba ngilang berdua tuh, terus ke surga Tawatingsa. Muncul di surga Tawatingsa, ya surganya Saka, tahu Saka ya, Dewa Indra itu, Dewa Petir itu ya. Saka itu kan penguasa di surga Tawatingsa. Oke. Lalu dia bilang sama Nanda, Nanda, sekarang kau lihat nih, ini surga Tawatingsa. Kau lihat enggak para bidadari itu? Nah, bidadari di sana ya, cantik ya, tapi kakinya tuh kayak kaki burung merpati gitu. Punya cakar gitu ya, punya ceker gitu.
Nanda, kau lihat para bidadari ini. Mana yang lebih cantik? Bidadari-bidadari ini atau cewek yang kamu sebut pengen kawin sama kamu itu? Wah, katanya, cantikan yang ini dong, yang Buddha katanya. Ini cantik banget katanya. Mereka pun ya apa? Mereka ini apa? Cewek yang di dunia yang paling cantik pun itu kalau dibandingin sama bidadari ini itu kayak monyet yang hidungnya kebelah katanya. Saking jeleknya katanya. Dia bilang begitu ya di kitab ya. Ini ada di kitab Udana ya. Lalu Buddha nanya, Nanda, mau enggak kamu sama bidadari ini? Ya, mau Buddha katanya. Ya, gini katanya, kalau kamu tetap jadi biku, nanti saya janjikan 500 bidadari ini. Gopek loh. Gopek nggak habis kan? Mau nggak? Wah, semangat dia. Mau. Oke, jadi akhirnya batal keluar. Tetap jadi biku ya. Nah, masuk lagi apa? Balik lagi ke dunia kan, dia jadi biku. Semangat dia ya. Pengen berlatih jadi biku supaya nanti kan janjinya gopek kan. Buddha kan nggak pernah ingkar janji kan. Ya kan nggak boleh kan, apalagi Buddha. Bakal ditepatin. Tapi teman-temannya kan dengar gitu kan. Ngejek, ya Nanda pengen berlatih jadi biku supaya dapat gopek 500 bidadari. Malu dong, gitu kan digituin sama temennya kan ya. Jadi diejek semua sama teman-temannya. Malu dia akhirnya. Malu ya, jadi apa namanya? Jadi kensial gitu tau. Jadi paisi gitu ya. Nggak enak dilihat orang. Akhirnya dia karena takut kemana-mana diomongin begitu ya. Akhirnya ngurung diri nyendiri dia. Masuk hutan dia. Nggak tahan dikatain orang. Nah masuk hutan nggak ada kerjaan kan. Ya udahlah. Tapi dia pengen tetap bidadari. Ya udahlah saya meditasi ya. Biar nanti saya kalau sudah berhasil meditasinya. Nanti saya dapat 500 menjadi Buddha gitu kan. Berlatihlah dia dengan tekun. Waktu dia berlatih dengan tekun. Dia mencapai kesucian. Arahat gitu. Nah, setelah mencapai kesucian arahat, kan muncul pandangan terangnya kan. Ngapain 500 bidadari ini dia bilang. Apa gunanya? Hadaplah dia ke Buddha dengan posisi sudah arahat. Sembah sujud, udah saya tidak mau lagi 500 itu katanya. Karena saya sudah mencapai pencerahan dan pencerahannya jauh lebih berharga daripada 500 ini. Nah, Buddha ngomong akhirnya, ya kamu sudah mendapatkan pencerahan ya. Dengan demikian, setelah kamu mencapai pencerahan itu, janji saya pun bebas. Saya terlepas dari janji saya itu. Janji itu hanya mengikat saya kalau kamu belum sempurna, belum mencapai arahat. Kalau begitu kamu sudah arahat, saya pun terlepas dari janji saya itu. Jadi ya udah gitu ceritanya. Kelihatan ya? Itu cara Buddha, cara piawai Buddha untuk mendidik nih orang gitu loh. Gitu. Nah, di dalam Tipitaka tuh banyak sekali cerita-cerita kayak gini ya. Kisah-kisah bagi kayak gini. Ini contohnya, contoh yang paling mungkin paling konyol, paling lucu gitu ya. Oke. Cara cerdik ya. Nah, ini saya kasih satu contoh lagi cara cerdik ya. Di em, Sangha masa Sangha para biku ya, zaman Buddha dulu ada seorang biku namanya Culapantaka. Mungkin pernah dengar Culapantaka? Dia punya kakak namanya Mahapantaka. Nah, Mahapantaka dan Culapantaka ini kakak beradik nih ceritanya. Dua-dua jadi biku. Ya, dua-dua jadi biku. Nah, Mahapantaka ini orangnya cerdas, secara spiritual cerdas, secara otak cerdas. Jadi dengan segera dia arahat gitu ya. Culapantaka ini karena karma lampaunya, ini bego orangnya. Masih muda tapi pikun gitu, ngerti? Diajarin apa 2 menit kemudian lupa gitu. Namo tas apa namo apa lagi tadi katanya, nah lupa dia gitu. Kira-kira begitu ya, saking begonya. Nah, saking saking kakaknya itu kan pengen ngajarin dia gitu ya. Dikasih les privat lah gitu ya. Cara menjadi biku, cara meditasi. Dia lupa terus semuanya. Saking keselnya si kokonya nih, padahal kokonya udah arahat mungkin. Mungkin kesel. Bahasa kita kesel mungkin ya. Nggak tahan gitu ya. Udahlah kamu keluar aja, nggak usah jadi biku lah ya. Boy tahan katanya. Nggak tahan katanya didik biku kayak kamu katanya. Nah, tapi kisah ini kedengeran sama Buddha. Ya, jadi Buddha manggil si Culapantaka yang bodoh ini. Ya. Nah, Culapantaka katanya. Saya kasih kamu sebuah kain secarik. Jadi Buddha
Kalau tidak salah itu menciptakan gitu ya. Teng gitu ya keluar dari tangannya, sehelai sapu tangan putih, putih bersih. Nah, Malapantaka, kamu pegang kain ini, terus kamu amati nih kain ini berubah. Nanti lama-lama dia akan berubah jadi kotor, jadi berdebu, berubah warna ya karena lumpur atau segala macam. Kamu amatin terus ya. Kalau putih kamu ngomong udah mati putih, kalau dia berubah kamu ngomong berubah. Terus jangan lepas dari sapu tangan ini. Oke? Lalu dia bilang gini, Buddha juga ngomong, kamu hadap ke timur, kamu usap-usap kayaknya sambil bilang gini, Rajo Haranang, Rajo Haranang. Nah ini ritual kan. Rajo Haranang artinya bersihkan kotoran, bersihkan. Jadi disuruh bersihin kotorannya dengan ngusap-ngusap kain itu. Tapi bukan bersihkan lama-lama jadi kotor kan, karena tangannya kan. Ya tapi tetap begitu. Nah berhubung nih dia mungkin bego ya, mungkin bego, tapi nurut gitu, penurut. Jadi dia turutin. Nah, setelah lama dia begitu, lama-lama dia ngelihat kain itu kan berubah. Dia merenung. Segala sesuatu itu tidak kekal katanya. Berubah gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara Buddha untuk mendidik dia untuk melihat ketidakkekalan gitu, anicca gitu. Oke. Nah, lalu dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran gitu, akhirnya dia meditasi dan seterusnya. Lalu dia tiba-tiba mencapai pencerahan arahat gitu. Ya, seketika bodoh-bodohnya itu hilang semua. Tiba-tiba jadi orang pinter deh gitu. Oke, tiba-tiba jadi orang pinter. Sakti pula nih, ini orangnya sakti dan suka main-main lah ini si Culapantaka nih. Nah, inilah caranya Buddha untuk mendidik murid-muridnya. Jadi semuanya dengan ritual, ritual sederhana dan dibuat untuk mendidik orang itu sebagai cara piawai. Ya. Nah, jadi intinya Buddha menggunakan upaya atau cara bijak untuk membimbing sesuai kemampuan siswa. Jadi ritual-ritual yang kita lakukan itu di bawah-bawah itu, baca parita, bakar hiu segala macam itu ada makna. Ya, harusnya kita jalankan dengan penuh penyadaran, penuh perhatian ya, untuk mendidik kita sendiri. Oke, nah pandangan terhadap ritual ya. Jadi kalau menurut Tipitaka, upacara itu tidak menyucikan diri kita gitu. Oke. Yang bikin kita suci nggak suci itu tindakan kita, perilaku kita, ya, pandangan kita. Itu. Oke. Lalu gini, ritual itu tidak bisa membawa orang melampaui tua dan sakit dan mati, nggak bisa. Nggak bisa kita rajin sembahyang lantas nggak sakit-sakit gitu, nggak bisa. Karena badan kita memang ya dari alam ya, memang sifatnya itu suatu hari mungkin pasti akan sakit ya, suatu hari akan tua, suatu hari akan mati gitu. Lalu gini, berikutnya, upacara dan jimat pelindung sebaiknya dihindari. Ada yang suka jimat nggak sini? Mungkin jimat dari apa namanya itu Gunung Kawi nggak ya? Tapi kalau jimatnya dikasih Bante mau nggak? Bante kasih sesuatu, terus kita jadiin apa tuh? Jadiin jimat, betul nggak? Ditempel di sini, ya, di apa? Di peniti, kasih Bante loh. Ada kekuatannya loh. Lalu udah jadi jimat kan? Bante nggak kasih jimat, tapi kita perlakukan, kita jadikan jimat. Sering nggak begitu? Bante kasih kita kain, kalau Bante apa namanya itu? Vajrayana gitu kan, sering kan ngasih ngalungin kain gitu kan? Ya, di, selendang itu tahu ya, selendang itu ya. Ya itu kan ada maknanya ya, makna apa? Ya saya kurang ngerti ya kalau Vajrayana, tapi ada maknanya pasti. Lalu kita terima itu jadi apa? Jadi jimat. Nah, ada yang jadi kebanggaan, lalu ada yang jadi jimat, betul nggak? Ada yang jadi kebanggaan, diambil orang, marah. Betul nggak? Kita simpan terus anak kita atau siapa pembantu nggak sengaja buang, marah nggak kita? Marah. Lalu kok kita dilatih supaya jangan marah, kok gara-gara benda itu jadi marah gitu? Ngapain kita nyimpan benda gitu kalau tujuannya bikin kita marah gitu? Ya, coba Anda pikir. Oke, jadi
Buddha bilang ada di Candala Sutta ya. Ada 5 sifat yang membuat rumah tangga kita itu sebagai orang yang nggak benar gitu ya, kurang bagus gitu. Ya, yang pertama tidak memiliki keyakinan pada Buddha gitu ya, tidak bermoral, tidak melakukan sila gitu ya, menjalankan sila. Lalu yang ketiga lihat nih, gemar pada jimat dan upacara pelindung. Ya, ada kan misalnya upacara untuk ada nggak kita upacara nolak bala di bawah Poun mungkin ya, saya nggak tahu gitu ya. Ya, jadi upacara tuh bukan untuk itu mungkin ya. Seyogyanya bukan itu. Tapi orang ngikutinya dengan anggapan biasanya kalau saya ikut upacara itu, wah selamat sekeluarga gitu. Tuh. Tapi kata Buddha apa? Upacara pelindung tuh enggak. Jangan. Jangan Anda percaya pada upacara pelindung gitu. Ya, Anda harus ngandalin apa kata Buddha? Moralitas masing-masing, kebajikan masing-masing. Itulah yang melindungi kita, bukan upacara gitu loh. Jadi upacara poun atau segala macam boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tetapi dengan pandangan yang benar gitu loh ya. Ini jangan dijadikan jimat gitu. Ini bukan pelindung, bukan jimat gitu. Nggak bisa melindungi kita. Yang melindungi kita apa? Karma kita sendiri, kebajikan kita sendiri. Kan sering kita baca di bawah kan ya. Sabe, Sata, Kama Saka, Kama Dayado, Kama Pati Sarano, segala macam gitu-gitu. Oke, oke, bisa nangkap Bapak Ibu kira-kira maksud saya? Ini yang ngomong Buddha ya, bukan saya ya. Saya cuma ngulang aja ya. Jadi kalau mau protes, protes sama Buddha. Buddha, masa saya nggak boleh ini gitu. Ya, nah, lihat lagi nomor 4. Dia lebih mempercayai jimat dan upacara, bukan hukum karma. Nah gitu loh. Suka marahin orang, tapi nanti ke kelenteng minta minta apa namanya itu? Kalau kelenteng kan ada upacara untuk membersihkan apa namanya istilah? Saya lupa itu. C kalau nggak salah atau apa gitu namanya. Pernah dengar nggak? Membersihkan karma gitu. Nah, lalu yang kelima dia menerima dan dia suka memberi ke yang bukan biku ya. Nah, tapi yang penting di sini ini sesuai topik kita 3 dan 4. Ritual, benda itu bukan jimat dan upacara pelindung jangan kita andalin gitu. Oke, perlindungan terbaik itu bukan dari ritual, bukan upacara ya. Bukan artinya kalau kita tiap hari datang ke wihara terus pai-pai, lalu kita lebih suci, lebih baik dari orang yang nggak pernah ke wihara. Gitu loh. Kalau dan ini, setuju nggak Anda? Ya, bukan berarti orang yang suka ke wihara atau suka sembayang itu lebih baik dari orang yang nggak pernah sembayang, nggak pernah ke wihara. Belum tentu. Bukan jaminan gitu. Ya. Jadi perlindungan terbaik berasal dari apa? Nomor 1 tadi, tindakan murah hati, yang bermoral, ya, yang bijaksana, ya, dalam dalam Manggala Sutta. Lalu Buddha juga ngomong nih, ya, bagian lain, penyucian dengan air. Senang nggak Anda kalau misalnya Banti datang kepret-kepret air gitu? Banti kepret-kepret sih banyak dikit gitu. Ambil apa? Gitu ya. Senang. Yang belum kedapatan, Banti saya belum dapat nih. Ada yang begitu nggak? Ya, kepretan air gini, bikin kita lebih baik nggak kira-kira? Bikin kita lebih suci nggak? Aslinya enggak, tapi kenyataannya banyak orang yang datang berbondong-bondong, wah ada Bante, apa gitu ya, yang terkenal, mau ngepretin, jadi datang gitu ya. Kata Buddha begini ya, siapa yang mengajarkan ini katanya, kata Buddha ya. Orang dungu yang ngajarin orang dungu, ini ajaran siapa katanya? Yang ngajarin bahwa dengan kepretan air, dengan penyucian air, maka orang bisa bebas dari karma buruk, bisa selamat segala macam. Siapa yang ngomong gitu? Kata Buddha. Ya. Ini bahasa saya ya, tapi kira-kira ngomongin gitu. Kalau memang, kata Buddha ya, kalau memang karena kepretan air orang jadi suci, maka yang suci duluan itu siapa? Ikan, kodok, ya, dan seluruh hewan-hewan yang hidup di dalam air di laut itu. Itu suci duluan mereka. Kalau benar air bisa menyucikan. Itu kata Buddha ya, bukan kata saya ya. Jadi kalau mau protes, protes sama Buddha nanti. Pai-pai ke bawah, Buddha saya mau protes gitu. Ya, jadi kepretan air boleh-boleh nggak? Ya boleh ya, tapi dimaknai gitu ya. Kepretan air ini artinya apa? Oh, saya menerima ini ya, misalnya ya, mengingatkan saya bahwa
saya harus jadi orang baik gitu loh. Saya udah terima suruhan dari Bante. Ini Bante nyuruh jadi orang baik gitu ya. Bukan supaya kamu suci, supaya kamu apa, bukan. Kamu harus jadi orang baik ya. Tahu sudah gitu maksudnya. Ya nggak kira-kira. Nah, gimana kayak gini? Upacara permandian ya. Apa mandi kembang 7 warna. Ada yang masih melakukan nggak gitu? Kalau mobilnya nggak sengaja nabrak nabrak kucing, terus mobilnya dimandiin kembang 7 warna, ada gitu, gitu ya. Ritual tolak bala ya, ngaku dosa, lalu ziarah ke makam keramat nih, makam keramat, makam siapa gitu ya, Wali Songo atau siapa saya nggak tahu gitu ya. Atau sesaji, sajen, tahu sajen ya, sajen. Malam Jumat Kliwon gitu ya, kayak menyan gitu ya. Oke nggak kayak gini? Kalau menurut ajaran Buddha tadi, ini jangan diandalin. Hal-hal yang nggak perlu ya. Kata Buddha apa tadi? Kalau kita ngandalin hal gini, artinya kita tuh adalah nih sorry habis baterai ya. Kaum buangan, lihat nggak baris paling atas. Maksudnya manusia yang menurut Buddha ya, manusia yang buangan lah gitu, manusia yang nggak ya nggak bagus gitu. Oke, kira-kira gitu. Nah, ritual tuh bisa kita buat sendiri kalau perlu ya. Nggak usah kita nyari-nyari ritual di luar. Buatlah ritual yang bermanfaat. Acan Bram sering ngajarin setengah guyon ya, setengah guyon. Pernah nggak dengar beliau ngomong kalau Anda pagi-pagi ya, waktu bangun tidur, pergilah ke depan cermin di dalam kamar mandi. Taruh dua, dua jari begini, terus didorong ke atas supaya suka senyum. Push up, push up, push up, push up apa? Push up bibir gitu ya. 20 kali setiap pagi. Aduh, wah. Nanti lama-lama Anda ketawa sendiri kan. Ya, Anda bisa bikin ritual-ritual itulah ya, yang ada gunanya bagi Anda, tapi mungkin terasa aneh bagi orang lain ya, masa bodoh gitu. Oke, tapi sepanjang tidak merugikan orang lain ya. Oke, kalau senyum kan, tahu ya, senyum itu kan bagus ya. Kalau menurut penelitian senyum ini kan ritual senyum nih supaya untuk kita bikin senyum ya. Pagi-pagi senyumlah 10 menit, 1 menit gitu ya. Nah, tujuannya apa? Orang banyak senyum, banyak ketawa tuh badannya lebih alkalin. Tahu alkalin? Alkalin itu bukan baterai ya. Alkalin tuh basa sifatnya. Tahu basa? Asam dan basa. Tahu ya? Asam dan basa. Basa itu katanya itu membuat tubuh kita lebih sehat. Kanker nggak suka sama badan yang basah. Kanker tuh lebih senang sama badan yang lebih asam katanya gitu. Ya, jadi kita jadi kalau bisa jadi manusia yang tubuhnya basah. Ya, jangan asam ya, kurang asam ya, kurang asam. Badan kita yang kurang asam ya. Jangan banyak-banyak asamnya maksudnya. Ya, banyak basahnya. Oke. Ngomong-ngomong tentang senyum, ada yang tahu nggak kenapa ini saya pernah nanya nggak ya? Kalau kalau anak kecil sehari senyum berapa kali kira-kira? Masih ingat nggak dulu? Tahu ya? Anak kecil banyak kan siapa yang senyum? Anak kecil apa orang dewasa? Anak kecil. Senang dekat sama anak kecil yang masih bayi kecil-kecil itu atau senang sama nenek-nenek gitu? Ah? Kenapa senang dekat sama anak kecil? Lucu. Kalau nenek kakek kena oceh, kena ngomel, betul nggak? Biasanya ya. Oh, ada sih kakek nenek yang baik. Di sini kan pada baik-baik semua ya. Nah, pertanyaannya kan pasti banyak senyum anak kecil dong ya daripada orang dewasa, betul nggak? Makanya kita senang sama anak kecil, ya. Nah, pertanyaannya kenapa kalau orang dewasa tuh senyumnya berkurang gitu dibandingin anak kecil? Ah, betul, banyak masalah. Betul. Yang lain ada? Ini masih ada dia siapa? Cici kan sudah jawab tadi. Coba, ayo. Kenapa eh, orang dewasa tuh lebih susah senyum ya dibandingin anak kecil? Yang lebih alami mana ya? Lebih natural gitu. Senyum anak kecil atau apa ocehannya orang dewasa? Siapa yang mau jawab?
Mau tahu nggak kenapa orang dewasa tuh jadi susah senyum? Kita kan dulu pernah kecil, betul nggak? Semua kita ya. Kita pun dulu ya waktu kecil semua orang seneng sama kita, betul nggak? Sekarang banyak orang sebel sama kita. Setuju? Nah, pertanyaannya kenapa waktu kecil kita banyak orang yang seneng kita, waktu gede banyak orang sebel sama kita? Ayo, kenapa? Saya kasih jawaban sama peserta biasanya gini. Jawabannya gini, orang dewasa itu, ya, orang gede itu kan senyumnya berkurang. Kenapa dia bisa senyumnya berkurang? Karena dia kurangin sendiri. Kenapa dia kurangi? Karena dia belajar. Dia belajar bahwa kiri kanan nggak senyum, papa mama nggak senyum. Berarti saya nggak boleh senyum. Jadi kemampuan untuk tidak senyum, kemampuan untuk marah itu sesuatu keahlian yang dipelajari gitu. Jadi kita harus back to nature. Banyak-banyak senyum balik ke asal gitu loh. Jadi kayak anak kecil, banyak ketawa lah, jangan mudah tersinggung lah gitu-gitu ya. Oke. Nah, bisa Anda mulai dengan ritual yang tadi, 2 jari tadi. Kalau mau ya, contohnya ya. Yang lain juga boleh. Oke, apalagi ritual ya. Nah, tertawa membuat tubuh kita lebih lebih basah ya. Molekul air kita akan lebih bagus ya. Ini ada buku namanya Miracle of Water. Pernah baca? Ini bagus nih, karangan Mas Haru Emoto. Jadi orang yang lebih bersyukur, lebih happy, lebih suka ketawa, itu badannya tuh molekul-molekul air dalam badan kita itu akan membentuk kristal-kristal yang indah begitu, cantik gitu ya. Katanya begitu. Ya. Jadi si orang ini orang Jepang pernah melakukan penelitian ya. Air itu kan nggak murni kan, ada mineralnya kan ya. Kecuali air suling ya. Nah, kalau air biasa ya. Lalu air ini dia pernah melakukan banyak penelitian. Salah satunya gini, dia mendekatkan ya air ini segelas air ya ke ke speaker yang memainkan lagu kebangsaan. Jadi dia muterin lagu kebangsaan Cungko, tahu ya Cungko ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya segala macam. Nah, menurut dia gini, kalau air ini didengerin sama sama lagu kebangsaan terus nanti diperiksa di mikroskop bentuk kristalnya seperti apa, kristal yang di seputar mineral-mineralnya ya. Katanya begini, kalau didekati ke lagu Conggo itu ya, katanya ya, kristalnya berantakan katanya. Tapi kalau deket ke Indonesia Raya, kristalnya indah, bagus kayak gitu. Segi 8 gitu ya. Nah, kenapa pertanyaannya? Ada yang tahu nggak lagu kebangsaan Congko? Ini nggak ada orang Congko sini kan? Maksudnya orang warga Congko nggak ada kan? Tahu isi lagu Congko? Tahu isinya apa kira-kira? Ya, yang tahu siapa tadi? Isinya apa? Diterjemahin. Apa? Oh, mana ya? Bagi yang tahu ya, lagu Congko tuh ya, lagunya kan ini kan apa? Semangat gitu ya. Tapi isinya tuh kira-kira gini, oh, siapa yang datang saya labrak gitu ya, siapa yang masuk sini saya hantem gitu. Isinya tuh ngantem mukul orang gitu loh. Jadi akhirnya nggak suka gitu. Tapi kalau ini Raya ada nggak isinya ngantem, mukul, lawan, nggak ada kan? Isinya tentang kebanggaan terhadap negeri gitu ya. Maka isinya kan bagus gitu ya. Salah satu mungkin salah satu lagu kebangsaan yang paling bagus di dunia ya, secara lirik dan secara nada gitu. Makanya waktu dipaparin kayak gitu bagus dia. Ya. Kristalnya segi 8 gitu. Jadi Anda di sini udah tahu ya, banyak-banyaklah ketawa, banyaklah senyum, banyaklah happy gitu ya. Supaya badan kita jadi lebih alkalin, lebih heksagon apa? Oktagonal gitu. Ya, ayo, ayo. Oke, saya tutup dengan kisah terakhir namanya Ekudana ya. Jadi ini dari kitab komentar Dhammapada. Ya, jadi tersebutlah di zaman Buddha seorang Bante biku ya namanya Ekudana. Jadi Tera Ekudana atau Bante Ekudana ini dia ini suka meditasi sendiri di hutan. Dia nggak banyak tahu tentang ajaran Dhamma, tapi dia memahami secara dalam kan dia arahat gitu ya. Nah, di hutan itu kan nggak ada orang, tapi dia suka ceramah sama dewa. Ceramahnya itu paling 1 kalimat, 2 kalimat. Kalimat itu diulang-ulang terus setiap kali dia ceramah, ceramah itu terus. Besok dia ceramah lagi sama dewa, ceramah itu lagi cuma 2 kalimat, udah titik selesai. Nggak kayak saya yang sampai ratusan kalimat begini nggak. Ya, dia cuma 2 kalimat titik udah. Tapi herannya
tiap kali Bante itu selesai ceramah yang sama itu, tiap kali ya, itu di hutan tuh apa? Semua dewa katanya tepuk tangan, Hore, asik, mantap lagi katanya ya. Kayak orang dengar lagu yang bagus sekali gitu ya. Ngerti ya ceritanya ya? Nah, ceritanya terdengar sampai ke kota. Sampai ke kota didengar para para biku di kota. Nah, biku di kota ini kan lebih jarang meditasi ya. Tapi penasaran. Jadi ada dua biku kota yang penceramah datang ke hutan itu. Pengen ngetes. Bener nggak ceritanya ada dewa suka tepuk tangan sini kalau Bante ceramah ya. Kami juga pengen ceramah katanya. Ya. Jadi mereka berdua datang, Bante Kudana betul bilang, betul Bante, kalau saya ceramah ya, pokoknya dewa-dewa di hutan nih pada tepuk tangan semua, apa bersorak-sorak gitu ya, seneng gitu ya. Oh, boleh nggak kami coba katanya, kata Bante dua itu. Oh silakan, monggo Bante ya. Jadi dua Bante itu ceramah, ceramah di hutan kosong nggak ada orang, tapi ceramahnya ke dewa gitu ya. Terus ceramah panjang lebar gitu, bagus gitu ya. Sudah selesai ya, sadu sadu sadu. Loh kok nggak ada yang tepuk tangan gitu ya? Diem semua. Terus mereka, kenapa? Tapi tiap tapi tiap kali dewa itu selalu selalu itu loh. Dewa kan nggak perlu tidur banyak-banyak kayak kita. Jadi dua itu noleh ke Bante Gudana. Bante, Bante nggak salah. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Jangan-jangan nggak ada dewanya katanya. Ada katanya, mereka selalu tepuk tangan kok. Ah, yang benar. Coba Bante deh katanya ya. Yang kami pengen lihat sekarang ya. Kami tadi kan nggak ada yang tepuk tangan. Coba Bante katanya. Jadi Gudana, ya dah, sudahlah katanya ya. Bante Gudana bangkit. Ngomong cuma dua patah kata. Kata-kata yang sama kayak kemarin sore, kayak bulan lalu, kayak tahun lalu ya. Tiap hari begitu. Cuma ngomong dua patah kalimat. Begitu selesai, tok, wah tepuk tangan, wah rame gitu. Bang, kan dewanya nggak tidur kan. Oh bingung mereka berdua gitu. Kok bisa gitu ya? Padahal selamanya kan bosen amat gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan dua Bante tadi? Si Bante Ekudana ya, Ekudana Tera Ekudana dengan dua Tera dari kota tadi. Kenapa mereka berdua itu nggak ada yang tepuk tangan? Yang satu ini semuanya wah asik gitu. Apa ya kira-kira? Apa yang membedakan? Kalau secara isi mungkin lebih menarik yang Bante Kota tadi ya, panjang lebar gitu ya, banyak contoh gitu ya. Tapi kenapa para dewa lebih senang sama yang ini? Yang cuma dua kalimat yang membosankan yang tiap bertahun-tahun tiap hari begitu terus kayak. Kenapa dia lebih mereka dewa lebih suka begitu? Kita ambil dari sini ya. Jadi salah satunya gini, kalau kita ngomong ya, kita apalagi kalau kita doa, parita itu kan ada energinya, betul nggak? Jadi omongan makanya sering diomongin kan omongan kata-kata kita itu adalah doa kita. Itu ada energi ya. Bagi orang yang peka, kalau misalnya kita memancarkan kasih cinta meta gitu ya, meta ke orang, lalu kalau orang itu peka dia bisa ngerasa kamu lagi ngirimin pancaran energi ke saya ya, ya. Ada orang-orang kayak gitu ya. Nah, Bante yang Ekudana ini kan kalau ngomong kan katanya-katanya kan memang begitu, tapi pancaran energinya kan metanya kuat banget gitu. Itu yang ditangkap para dewa bukan kata-katanya gitu loh. Oke. Nah, sementara dua Bante tadi yang dari kota itu kan memang kata-katanya bagus, tapi energi hatinya kan kurang gitu. Kurang kurang kerasa gitu. Sehingga orang ya para dewa mungkin merasa kurang puas gitu. Ya, jadi inti lainnya apa? Lihat ya, ini kan mereka sama kayak doa. Doa itu nggak penting kata-katanya gitu. Yang penting niat apa? Hati kita ya tulus tulus apa enggak, penuh kasih sayang apa enggak, itu yang lebih penting. Doa, kata-kata tuh nggak penting gitu loh. Yang penting dalam sini. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, makanya ritual apapun yang kita lakukan ya, ritualnya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi pesannya itu yang penting ya. Energi yang kita lakukan pada saat melakukan ritual itu yang itu penting gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, saya udah selesai ya. Kira-kira begitu ceritanya. Eh, jadi simpulannya, boleh nggak kita melakukan ritual? Ya boleh-boleh aja ya, asalkan nggak tanda kutip berbahaya ya.
atau membahayakan makhluk lain atau menimbulkan pandangan salah. Misal gini, kita um, mau sembayang ya, tapi harus ngorbanin, ya mohon maaf, makhluk lain ya, apa apa gitu ya. Nah, itu kan sudah sesuatu yang non apa bertentangan dengan pandangan Buddhis gitu ya. Lalu ritual yang rasa-rasanya mungkin nggak bermanfaat bagi kita, ya udah kita nggak usah lakukan gitu. Ngapain gitu? Jadi jangan melakukan ritual hanya demi ritual itu aja. Oke? Nah, ritual yang baik tetap dijalankan sambil mengingat nilai-nilai inti ya. Kalau bisa nilai-nilai aslinya sebenarnya tujuannya apa ritual. Nah, itu yang kita perlu perhatikan gitu. Oke. Lalu kalau perlu buatlah ritual pribadi yang kayak Acan Bram tadi ya, pakai senyum dua jari atau apalah gitu ya. Yang bermanfaat bagi kita sendiri gitu. Itu yang kita lakukan.